Beginilah bunyi Injil Kristus. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada. Menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini serta memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Shalom juga Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah di rumah melalui kanal YouTube kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita pasti akrab dengan istilah promosi. Promosi ya Bapak Ibu, biasanya promosi itu muncul ketika tanggal cantik di aplikasi belanja online ya. Biasanya banyak sekali promonya. Barang-barangnya yang kita sukai sudah kita masukkan ke dalam keranjang ya. Jadi biasanya tanggal cantik, misalnya kalau bulan ini tanggal 4 bulan 4 ya.
bulan 4 kemarin. 2024 begitu, atau 2004 atau 2014 jadi 444 gitu. Nah, saya mau melakukan promosi di sini Bapak Ibu. Saya membuat sebuah racikan baru dari kopi 108. Namanya Midnight Coffee. Kopi tengah malam, tengah peting. Apa saja racikannya Bapak Ibu? Jadi kopi yang saya buat ini itu racikannya terdiri dari 35 mili vodka, kemudian ada orange juice, kemudian dikasih kayu manis, ditambah es, lalu ditutup dengan garnish potongan lemon yang segar. Bisa dibayangkan? Enak banget Bapak Ibu. Enak banget. Bapak Ibu percaya sama saya? Enak banget, jadi segar. Kalau diminum itu ada hangat-hangatnya karena vodka itu, kemudian ada segar-segarnya dan harum cinnamon atau kayu manis. Percaya enak? Enggak. Tidak percaya? Ya sudah, nanti mampir ke kafe ya di Immanuel. Kenapa tidak mudah percaya? Ya cuma ngomong doang Pak Pendeta malah nggak ada buktinya ya. Iya betul sekali itu. Ya, yang sekarang saya bikin itu yang dijual sama KPA Bapak Ibu, lagi cari dana untuk PBALB. Itu tidak ada vodkanya, tenang saja. Itu yang biasa kita minum. Promosi Bapak Ibu dan Saudara biasanya dilakukan untuk memperkenalkan tadi seperti saya itu produk barunya 108 ya. Memperkenalkan produk baru untuk lebih memasyarakatkan produk itu supaya lebih dikenal. Karena memang biasanya kalau produk baru juga dibuat supaya ada penambahan penghasilan atau omset. Dan untuk mempromosikan produk baru Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya melakukannya dengan menggunakan kata-kata yang menarik. Ya, kata-kata yang menarik. Kata-kata yang mengundang orang untuk bisa pengen tahu seperti apa sih, bahkan pengen mencobanya. Biasanya kalau kita lihat di media sosial atau di pusat-pusat perbelanjaan, kita bisa menemukan kalimat coba dulu baru beli. Atau kami tidak menjual janji tetapi bukti. Seperti itu ya, seperti kampanye itu mah. Tidak puas, uang kembali gitu ya. Ada itu di tukang-tukang di kaki lima saya suka lihat, kalau tidak enak uang kembali, itu penjual apa itu ada itu ya. Kaki lima berani mempromosikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata itu lebih menekankan dan menjanjikan suatu bukti atas kualitas barangnya. Walaupun tadi saya menyampaikannya tidak ada itu yang namanya midnight coffee di depan Bapak Ibu. Tidak ada. Karena memang belum dibuat. Tetapi ketika itu sudah dibuat, maka itu pun harus tetap dipromosikan. Terus dipromosikan terus supaya dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Berbeda dengan sebuah produk yang sudah dikenal, maka tidak perlu lagi promosi. Sudah pasti kalau kopi bikinan Pendeta Adi pasti enak. Kan gak perlu lagi dipromosiin ya Bapak Ibu ya. Saya promosikan yang belum dibuat sama saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 mengungkapkan bahwa iman Thomas kepada Tuhan Yesus masih memerlukan bukti. Sekali lagi, masih memerlukan bukti. Ayat 25 kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika para murid berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, Thomas lalu berkata kepada mereka,
sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bagi Thomas, Bapak Ibu dan Saudara, tidak cukup sekedar mendengar. Tidak cukup sekedar diberi informasi bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit. Thomas masih menginginkan bukti yang lebih konkret, yaitu dengan mencucukkan jari tangan. Thomas ingin melihat, ya. Thomas ingin melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Melihat dan merasakannya sendiri. Bagi banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara, Thomas, ketidakpercayaan Thomas yang ragu ini diberi makna negatif. Ya, diberi makna negatif. Dengan kalimat, oh, Thomas kurang imannya. Kita selalu melihat ketidakpercayaan, keraguan-raguan itu secara negatif, jelek. Bahkan tidak boleh orang Kristen itu ragu dan tidak percaya. Banyak sekali khotbah-khotbah yang seperti itu. Tapi saya hari ini mau mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara melihat lebih jauh bagaimana pribadi Thomas. Secara emosional Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Thomas sebenarnya sedang terluka. Dia baru saja mengalami duka cita, kehilangan yang cukup besar. Dia kehilangan sosok gurunya, dia kehilangan sosok sahabatnya, dia kehilangan sosok orang yang ia andalkan selama ini. Dan otomatis harapannya pun pupus Bapak Ibu dan Saudara. Dia takut kecewa lagi. Dia takut harapan hidupnya akan hilang selama-lamanya. Karena dia takut kecewa lagi Bapak Ibu dan Saudara, untuk itulah dia butuh bukti nyata untuk mempercayai sesuatu yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan itu peristiwa yang tidak lazim Bapak Ibu pada waktu itu. Itu peristiwa yang luar biasa. Bahkan sampai dengan hari ini, kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang luar biasa. Yang tidak semua orang bisa memahaminya. Saya membayangkan Thomas itu seperti orang yang baru saja mengalami trauma secara psikis. Orang yang mengalami duka cita. Itu butuh waktu untuk pemulihan. Butuh waktu untuk proses memulai kembali. Misalnya dalam satu hubungan kemudian terjadi kekerasan. Dalam satu hubungan terjadi tindakan-tindakan yang kemudian mengakibatkan trauma yang berat. Pemerkosaan misalnya salah satunya. Orang yang diperkosa itu Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa pulih dengan cepat. Itu contoh trauma yang berat ya Bapak Ibu. Duka cita pun seperti itu. Ada yang mungkin dalam waktu 7 hari, ada yang mungkin dalam waktu 40 hari, ada yang mungkin dalam waktu 100 hari. Kita tidak tahu seseorang itu berprosesnya seperti apa. Dan untuk itulah Bapak Ibu dan Saudara, Thomas tidak mudah percaya begitu saja dengan berita yang diterimanya dari teman-temannya. Karena dia takut terulang lagi, dia takut kecewa, dia sudah kehilangan Yesus. Masa sih gue harus kecewa lagi? Begitu ya. Takut ini bukan sesuatu yang benar. Atau lebih positifnya, Thomas cenderung lebih hati-hati. Kalau secara kognitif Bapak Ibu dan Saudara, Thomas itu mengalami ketegangan,
dalam pikirannya. Dia tahu Yesus meninggal, wafat, tapi dia mendengar Yesus bangkit. Itu dua informasi yang kemudian bertabrakan di dalam pikirannya. Yang membuat dia lalu mempertanyakan. Jadi Thomas itu bukan anti percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara bedakan antara tidak percaya dengan anti percaya. Kalau anti itu berarti nggak mau percaya. Tapi kalau tidak percaya itu bisa jadi belum percaya. Dia mau percaya asalkan dengan bukti dan dasar yang kuat. Oleh karenanya dia mengatakan sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Jadi kalimat aku tidak akan percaya itu ditempatkan di akhir ketika Thomas mengatakan sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkannya. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara, Thomas bukan untuk merusak tujuannya kepercayaan para murid pada waktu itu, tapi dia mau mencari kebenaran yang sesungguhnya bagi dia. Bukankah cara kerja otak kita hari ini pun seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Tuhan menciptakan otak kita itu untuk berpikir, untuk bertanya, untuk menggumuli. Karena iman itu Bapak Ibu dan Saudara merupakan sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang bergerak, merespon Bapak Ibu dan Saudara, kenyataan dan pengalaman hidup kita, masing-masing. Jadi masing-masing kita, pribadi-pribadi kita itu berbeda-beda Bapak Ibu dalam merespon kenyataan dan merespon pengalaman hidup kita masing-masing. Bukan untuk, otak kita itu tidak diciptakan untuk menelan semuanya sebenarnya. Tapi sekarang ada istilah itu ya Bapak Ibu ya. Brain rot ya. Jadi kalau terlalu lama main gawai HP, terlalu lama itu bisa mengalami apa yang disebut dengan kebusukan otak atau brain rot gitu ya. Otak kita sudah lagi tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Menariknya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak memarahi Thomas. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memarahi Thomas karena ketidakpercayaannya Thomas. Tidak ada disebutkan di sana Tuhan Yesus marah sama orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus marah sama orang yang ragu. Tidak ada. Tuhan Yesus justru Bapak Ibu datang 8 hari kemudian. Perhatikan kalimatnya ada di sana. 8 hari kemudian ayat 26. Jadi ada waktu 8 hari Thomas bergumul dengan imannya, bergumul dengan informasi tentang kebangkitan yang didapatinya dari teman-temannya. Thomas berproses dan Yesus datang 8 hari kemudian. Itu berarti Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi Thomas. Dan juga bukan hanya bagi Thomas, tapi bagi para murid juga yang sudah percaya. Di ayat 27, Tuhan Yesus lalu berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Cucukkan ke dalam lambungku. Perhatikan Bapak Ibu yang Yesus lakukan kepada orang yang ragu, pada orang yang tidak percaya, dia tidak marah, tetapi justru Yesus mengundang Thomas, mengajak Thomas untuk membuktikannya sendiri. Lihat, taruh, dan cucukkan. Tuhan tidak marah terhadap keraguan kita hari ini. Justru melalui proses pencarian itu Bapak Ibu dan Saudara, iman kita menjadi lebih dalam dan nyata. Iman Thomas kemudian menjadi lebih autentik dengan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Sangat personal dan autentik dari dalam diri Thomas. Dari keraguan, dari ketidakpercayaan lahir pengakuan iman yang sungguh-sungguh
otentik dalam dirinya. Bukan kata orang, bukan kata Petrus, bukan kata Andreas, bukan kata Yakobus, tapi kata Thomas. Maka Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan hari ini kebangkitan Yesus. Menurut Bapak Ibu dan saya, siapakah Tuhan Yesus itu? Kalau hari ini masih ragu, Pak, saya masih ragu-ragu dengan pengalaman hidup saya. Saya masih banyak masalah dalam hidup ini. Tuhan tidak marah Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Tuhan tidak marah, pendeta tidak boleh memarahi orang-orang yang tidak percaya, belum percaya dan masih ragu. Jadi kalau ada pendeta yang khotbah marah-marah, bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengakhiri percakapan dengan Thomas itu dengan kalimat, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang berbahagia, perhatikan Bapak Ibu, yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang berbahagia mereka yang percaya sekalipun tidak melihat Yesus. Kenapa? Karena ada iman yang kuat dan solid di dalam hidup mereka. Apakah dengan kalimat ini Tuhan Yesus menyalahkan Thomas? Sekali-sekali tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi di zaman sekarang, saya termasuk di dalamnya Bapak Ibu, justru terbalik ya. Yang berbahagia itu bukan mereka yang tidak melihat, tapi justru yang melihat. Tapi motivasinya bukan seperti Thomas. Contoh, kalau terdengar isu tentang penampakan Yesus, kita lalu buru-buru ya, pengen seperti itu. Kita punya ambisi. Jadi kepercayaan sekarang itu Bapak Ibu dan Saudara, saya boleh katakan kita itu percaya karena kita melihat, mengalami. Tapi ukurannya Bapak Ibu dan Saudara bukan lagi iman, tetapi rasio. Semuanya harus divisualisasikan. Jadi semuanya harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan itu salah. Ya. Jadi suatu kali saya pernah mengajar, bukan satu kali sih, saya sering mengajar setiap minggu Bapak Ibu. Menggunakan media Zoom atau Google Meet. Kalau saya mengajar, kamera saya dibuka, kamera mahasiswa saya itu banyak yang ditutup. Saya sudah menegur, buka kamera supaya bisa melihat lagi ngapain sih. Tapi lalu beberapa kali saya tidak melakukan itu. Lalu salah satu mahasiswa saya bertanya sama saya, Pak Adi, kenapa sih Bapak nggak marah lagi kalau ada kamera mahasiswa yang tertutup? Terus saya jawab, kamu ingat firman Tuhan yang Yesus katakan kepada Thomas? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Jadi saya percaya mahasiswa itu mendengarkan saya. Saya percaya materinya tersampaikan dengan baik walaupun kameranya mati. Berbahagialah mereka yang melihat, tidak melihat tapi percaya. Jadi saya tidak marah-marah lagi. Berbahagialah kata Tuhan. Tapi di zaman sekarang Bapak Ibu dan Saudara, segalanya pengen diukur, segalanya pengen divisualisasikan. Segala sesuatunya ingin dibuktikan Bapak Ibu dan Saudara dengan indrawi kita. Dan seringkali peran iman di sini tergeser. Iman digeser dengan pemikiran yang ukurannya rasional atau tidak rasional. Sehingga iman yang aktual, iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh otentik itu seakan-akan Bapak Ibu tidak ada lagi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Bukti lagi, pergaulan kita dengan Tuhan bisa diukur zaman sekarang. Contoh, kalau dia kasih saya berkat, kalau dia kasih saya kesembuhan, maka aku
percaya. Perhatikan, hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional. Kalau Tuhan jawab doa saya mau kasih perpuluhan ke gereja. Ya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan lagi di komisi. Transaksional Bapak Ibu. Kesembuhan, punya banyak uang itu tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ketika kita membuat itu menjadi satu-satunya ukuran anugerah dan berkat Tuhan, di situ salahnya Bapak Ibu. Karena berkat dan anugerah Tuhan bukan hanya soal sembuh, bukan hanya soal punya uang, tetapi juga soal apa? Tadi, soal ketika kita ragu-ragu, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kekurangan, ketika gereja kita kekurangan dana. Kekurangan dana tapi bisa membereskan toilet, kan hebat Bapak Ibu. Ya, kita lihat yang sana. Jangan lihat kurangnya, tapi lihat berkat Tuhan yang lain, yang masih ada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pergeseran itu memang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita kembali kepada breaking point-nya dalam Injil kita hari ini. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kemudian, keraguan-raguan Bapak Ibu dan Saudara adalah bagian alami dalam hidup kita. Tidak salah sekali-kali kita ragu. Yang terpenting, ketika kita ragu, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerah? Tidak lagi percaya sama Tuhan? Atau kita datang seperti Thomas, ingin membuktikannya? Ya? Apakah kita mau seperti itu? Sekali lagi Tuhan tidak marah, tidak mengutuk Thomas. Tidak mengutuk keraguan-raguan kita. Tuhan mengundang kita untuk datang bertanya, mencari, bertanya, mencari, bahkan menyentuh dan mengalami secara pribadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hari ini keraguan Thomas menjadi dasar kita untuk semakin dalam mengenal Tuhan. Untuk kita semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti, memahami dan mempercayai kebangkitan Tuhan secara otentik dari dalam diri kita sendiri. Jadi umat Tuhan, Bapak Ibu, anggota Jemaat GKP Bandung, percaya sama Tuhan Yesus, bercanten ka Gusti Yesus, bukan cenah, bukan cek, tapi kata saya, kata Bapak Ibu secara pribadi, bukan kata orang, bukan kata sinode, bukan kata siapapun. Amin. Persembahan pujian akan disampaikan oleh Paduan Suara Judea. Mari kita hayati bersama-sama pujian ini. Himne Ku Berbahagia atau Blessed Assurance adalah kisah iman seorang wanita buta yang melihat dengan hatinya. Di sebuah kota kecil bernama Southeast New York, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan mengguncang dunia dengan lagu-lagu rohani yang menyentuh hati. Namanya Fanny Crosby. Ia lahir dengan kondisi fisik yang sehat, namun takdir berkata lain. Saat usianya baru 6 minggu, ia mengalami infeksi ringan pada mata. Sayangnya karena keteledoran seorang pria yang mengaku sebagai dokter melakukan pengobatan sembarangan, dan dari situlah segalanya berubah, Fanny menjadi buta total. Bayangkan, dalam usia yang begitu dini, kegelapan menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Ayahnya pun meninggal tak lama setelah itu, meninggalkan sang ibu yang baru, berusia 21 tahun, menjadi janda, dan harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi menyambung hidup. Maka Fanny kecil pun dititipkan pada sang nenek. Namun di balik kegelapan itu, ada cahaya terang dari kasih sayang dan pengajaran iman, yang tulus dari sang nenek yang adalah sosok penting, yang membentuk jiwa Fanny. Ia tak hanya merawat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kekristenan yang dalam. Neneknya mengajarkan Fanny berdoa, membaca Alkitab, dan melihat dunia bukan lewat mata, melainkan lewat hati dan iman. Meski buta dan hidup dalam kesulitan, Fanny memiliki bakat luar biasa. Ia bisa menghafal ayat-ayat Alkitab dengan cepat.
Ia peka terhadap suara, irama, dan kata-kata. Tuhan memberinya anugerah dalam bentuk yang lain, anugerah untuk menulis. Dalam hidupnya, Fanny menulis lebih dari 8.000 himne, banyak di antaranya menjadi pujian yang terus dinyanyikan hingga kini. Dari gereja-gereja kecil di pedesaan, hingga katedral, dan gereja besar di kota-kota. Salah satu himne terindah dan paling dikenal darinya adalah Blessed Assurance, atau dalam bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Musiknya diciptakan oleh sahabatnya, Phoebe Knapp, pada tahun 1873. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu bukan sekadar lirik. Itu adalah napas iman seorang wanita yang hidup dalam kegelapan, namun tetap bersinar terang. Fanny tak pernah mengeluh atas kebutaan